sebuah presentasi yang membahas perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Presentasi ini disusun oleh teman saya Irwan Tajudin dan juga saya sendiri Muhammad Khalid untuk melengkapi tugas bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Danisa yang kami hormati. Selanjutnya kami akan masuk ke slide yang pertama. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia itu diawali secara resminya melalui ejaan Van Hophuisen yang disusun pada tahun 1901 sampai dipergunakannya sampai 1947. Kemudian sesudah tahun 1947 ejaan ini diganti dengan ejaan Republik atau ejaan Sewandi yang penggunaannya selama 1947 sampai 1972. Sesudah 1972 ada masa-masa kosong yang penggunaannya itu diisi dengan ejaan pembaharuan pada tahun 1957, kemudian ejaan Melindo atau Melayu Indonesia pada tahun 1995. Hanya perlu dicatat bahwa kedua ejaan ini tidak dapat secara resmi digunakan karena berbagai pertimbangan. Ejaan yang resmi selanjutnya adalah ejaan baru atau ejaan LBK, ejaan Lembaga Kebudayaan. Dan kemudian ejaan yang dipergunakan secara sempurna selanjutnya adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD yang dipergunakan sejak tahun 1972 hingga 2015. Dan terakhir yang dipergunakan sampai hari ini adalah ejaan bahasa Indonesia atau EBI yang mulai dipergunakan sejak tahun 2015. Ejaan Hophuisen. Ejaan ini merupakan perkembangan ejaan bahasa Melayu dengan menggunakan huruf Latin yang digunakan Profesor Charles van Ophuijsen, ahli bahasa berkebangsaan Belanda, dibantu dengan Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Pedoman tata bahasa ini selanjutnya dikenal dengan nama ejaan van Ophuijsen dan diakui pemerintah kolonial Belanda tahun 1901. Adapun ciri-ciri dari ejaan ini yaitu huruf I untuk membedakan antara huruf I sebagai akhiran dan karenanya harus disuarakan tersendiri dengan diftong seperti mulai dengan ramai. Juga digunakan untuk menulis huruf Y seperti Surabaya. Huruf J untuk menulis kata-kata jang, saja, wajang, dan sebagainya. Huruf OE untuk menulis kata-kata dulu, aku, Soekarni, Republik. Tanda diakritis seperti koma, ain, dan tanda tema untuk menulis kata-kata makmur, Jumat, tak, dieja tak, pak, dieja pak, dan sebagainya. Huruf TJ yang dieja, C, saat ejaan ini dihapuskan seperti cakini, terus cara, percaya, dan sebagainya. Huruf CB, CH yang dieja KH seperti kokus, akhbir, terus makhluk, Khalid, dan sebagainya. Selanjutnya adalah ejaan Republik. Ejaan Republik ini atau biasa disebut ejaan Suwandi karena diresmikan pada tanggal 17 Maret 1947 oleh Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan saat itu, yaitu Raden Suwandi, yang menggantikan ejaan Hophuisen sebenarnya. Sebenarnya nama resminya adalah ejaan Republik, namun lebih dikenal dengan ejaan Suwandi. Ciri-ciri ejaan Suwandi adalah sebagai berikut. Huruf OE diganti dengan huruf U
kemudian huruf bunyi hamzah dan bunyi sentak, akhirnya ditulis dengan K. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Kemudian awalan di dan kata depan di semuanya ditulis serangkai dengan kata yang menyertainya. Alhasil, penulisan di sekolah atau di jalan disamakan dengan dijual atau diminum. Saat mestinya digabung, dijalankan menjadi dijalankan. Ciri selanjutnya adalah penghapusan tanda diakritis atau pembeda antara huruf vokal tengah yang disebut schwa oleh para linguis atau pepet disamakan dengan taling. Ejaan berikutnya adalah ejaan Pembaruan tahun 1957. Melalui Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan tahun 1954, Profesor M. Yamin menyarankan agar ejaan Suwandi disempurnakan. Pembaharuan yang disarankan panitia yang diketuai Priyono dan K. Topo antara lain membuat standar satu fenom satu huruf dan diftong AI, AU, dan OI diajak menjadi I, AU, dan OI. Selain itu, tanda hubung juga tidak digunakan dalam kata berulang yang memiliki makna tunggal seperti kupu-kupu dan alun-alun. Selain itu, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Gabungan konsonan DJ diubah menjadi J. Gabungan konsonan TJ diubah menjadi TS. Gabungan konsonan NG atau eng diubah menjadi N. Gabungan konsonan NJ diubah menjadi N pepet. Gabungan konsonan SJ diubah menjadi S. Selanjutnya adalah ejaan Melindo atau Melayu Indonesia yang dibuat pada tahun 1959. Ejaan Melindo ini sebagai hasil usaha dengan penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1959. Akan tetapi karena terjadi masalah politik antara Indonesia dan Malaysia selama bertahun-tahun, akhirnya peresmian ejaan ini tidak berhasil dilaksanakan. Ciri-ciri dari ejaan Melindo adalah gabungan konsonan TJ, seperti pada kata cinta diganti menjadi C, yang seperti yang kita kenal sekarang menjadi cinta. Juga gabungan konsonan NJ pada nyonya diganti dengan huruf NC, yang sama sekali masih baru. Selanjutnya adalah ejaan baru atau ejaan LBK. Pada tahun 1967, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang sekarang bernama Pusat Bahasa mengeluarkan ejaan baru yang disebut dengan ejaan LBK sebagai perkembangan ejaan Melindo yang tidak ada kepastian. Pada ejaan ini sudah banyak perubahan ejaan yang disempurnakan. Hampir tidak ada perbedaan antara ejaan baru dengan EYD yang akan muncul selanjutnya, kecuali pada rincian kaidah-kaidahnya saja. Selanjutnya, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau yang kita kenal sebagai EYD, yaitu tahun 1972 sampai 2015. Ejaan ini diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1972 berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972 oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto untuk menggantikan ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat keputusannya tanggal 12 Oktober tahun 1972 nomor 156-P-1972 menyusun buku pedoman umum yang berisi pemaparan kaidah ejaan yang lebih luas. Pada tahun 1988, pedoman umum ejaan yang disempurnakan atau PUED edisi kedua diterbitkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 543.A U 1978 pada tanggal 9 September 1987. Setelah itu, edisi ketiga diterbitkan pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 46.
Dan terakhir adalah ejaan bahasa Indonesia atau EBI yang diresmikan pada tahun 2005. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, EBI pun resmi berlaku sebagai ejaan baru bahasa Indonesia. Ejaan baru ini karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Ejaan ini menyempurnakan EYD, terutama dalam hal diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Berikut adalah ciri-ciri dan perbedaannya. Bisa dilihat pada ejaan Van Ophuijsen pada tahun yang diresmikan pada tahun 1901. Perubahan hurufnya dapat dilihat pada penggunaan huruf J dan berubah pada ejaan pembaruan yang menjadi huruf Y dan dipergunakan sampai saat ini. Demikian juga untuk huruf-huruf yang selanjutnya, DJ yang kemudian berubah menjadi J sejak digunakan pada 1957 pada ejaan pembaharuan. Kemudian NJ di mana pada masa ejaan pembaharuan ini merupakan menggunakan huruf N dengan corak, dan kemudian dirubah lagi pada ejaan baru menjadi NY dan dipergunakan sampai sekarang. Dan huruf-huruf yang selanjutnya dapat dilihat pada materi slide yang kami buat dan sudah kami sampaikan. Barangkali demikian saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Selanjutnya kami ucapkan atas nama saya Muhammad Khalid dan rekan saya Irwan, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.